bisa diceritakan ya Pak awal mula pelaksanaan dan perkembangan program CSR dari PT Dharma Polymetal? Jadi Dharma Polymetal itu kan bagian dari Triputra Group. Sejak awal kita berdiri kita punya moto exist to contribute. Dharma exist to contribute. Artinya kita ada itu untuk berkontribusi baik kepada masyarakat, negara, bangsa. Itu merupakan cita-cita founding father kita, Pak Teddy Rahmat. Apa sih Pak tujuan utama Pak dari kegiatan-kegiatan CSR yang dilaksanakan dari Dharma Polymetal sendiri Pak? Apa Pak yang diharapkan Pak dari adanya kegiatan yang sudah disalurkan? Ya, seperti saya katakan tadi kan kita ada itu untuk berkontribusi. Jadi pendiri dari Triputra Group termasuk Dharma Group itu mengharapkan kita selalu dapat memberikan apa yang kita hasilkan kembali kepada masyarakat. Baik itu berupa program-program CSR, pendidikan, dan juga pajak tentunya yang kita bayarkan. Jadi perusahaan itu harus bisa untung untuk bisa membayar pajak kan otomatis. Jadi saya kira CSR itu program yang sangat penting buat perusahaan ya. Karena tanpa adanya CSR kita nggak mungkin bisa sustain atau disupport oleh masyarakat dan lingkungan kita. Sejauh ini apakah kegiatan-kegiatan CSR yang sudah dilakukan Dharma Polymetal ini sudah sesuai dengan tujuan visi misi? Apakah memang sudah sesuai dengan tepat sasaran seperti itu Pak? Sebenarnya kalau dibilang sesuai kita masih terus mengembangkan ya. Jadi kita terus melakukan perubahan mengikuti dengan perubahan zaman ya. Jadi zaman dulu mungkin awal-awal masih simpel, kasih donasi sana donasi sini. Sekarang kita lebih terstruktur. Tujuannya apa? Misalnya kita masuk ke dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa kadang-kadang kalau kita kasih umpan saja kan tidak mendidik ya. Jadi kita kasih kail sehingga masyarakat bisa kemudian menggunakan kail itu untuk memperbaiki hidup. Contohnya misalnya kita membantu program-program vokasi di SMK di mana setelah mereka lulus mereka boleh kerja di Dharma maupun di perusahaan lain. Jadi kita bantu dalam hal pendanaan, kita bantu dalam hal informasi mengenai dunia industri yang membutuhkan skill-skill tertentu apa yang mereka harus pelajari, seperti itu. Sudah ada hasilnya Pak dari program-program yang sudah dijalankan? Oh iya, kita banyak mendapatkan tenaga-tenaga kerja terampil dari hasil pendidikan di SMK maupun ST di kejuruan lainnya, vokasi, karena seperti di China ya, program vokasi itu sangat penting. Amerika industrinya pindah ke China bukan karena labor yang murah, itu udah nggak zaman, tapi karena ketersediaan begitu banyaknya tenaga-tenaga kerja yang terampil. Nah, Indonesia pun harus begitu. Makanya kita melakukan bantuan-bantuan atau mengajak kerjasama SMK-SMK yang ada untuk bisa bekerja sama, di mana kita memberikan masukan-masukan atau pendanaan, atau juga kadang-kadang kita mengirim orang untuk menjadi dosen atau menjadi guru di sana, sehingga lulusan-lulusannya satu bisa diabsorb oleh industri, artinya udah sesuai antara kebutuhan industri dengan tenaga yang dihasilkan oleh SMK tersebut. Berapa sih Pak dana yang digelontorkan Pak untuk kegiatan CSR khususnya di sektor pendidikan ini Pak? Untuk total saya sih
nggak menghitung persis ya. Cuma cukup signifikan lah buat kita untuk selain buat pendidikan juga kita ada CSR yang lainnya kan. Kita bantu masyarakat sekitar waktu di Cirebon, jalan-jalan, pembangunan jalan, kemudian penghijauan. Jadi banyak yang mungkin saya nggak bisa sampaikan di sini. Yang jelas kita terus berusaha menambah porsi dari pendanaan CSR itu. Semakin ke depan, semakin terstruktur, dan semakin tepat sasaran, rasanya itu dana yang kita akan gelontorkan itu akan lebih meningkat lagi. Kalau sekarang kan mungkin dulu ya cuma donatur bantuan kalau ada bencana alam dan sebagainya. Kalau sekarang kan lebih terstruktur. Jadi kita tidak segan-segan memberi. Kita juga ada kerjasama dengan Yayasan Dana Bakti Astra untuk meningkatkan UKM-UKM yang ada di sekitar kita, terutama di industri otomotif. Jadi kita merasa terbantu dengan mereka berkembang. Kita butuh supplier yang berkualitas, nah tersedia. Jadi CSR itu sangat penting. Makanya kita nggak segan-segan mengeluarkan dana yang cukup lumayan besar. Pak, ada banyak sektor-sektor ya Pak ya, selain sektor pendidikan Pak. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, sektor apa saja sih Pak yang sudah dibantu CSR dalam kegiatan CSR? Selain pendidikan, kita juga tadi dunia ekonomi kerakyatan ya, ekonomi IKM kalau kita sebut ini industri kecil menengah. Kita bekerja sama dengan Yayasan Dharma Bakti Astra, juga dengan customer besar kita, Toyota, Astra Honda Motor. Kita juga bersama-sama mendidik mereka untuk bisa menjadi perusahaan manufaktur yang bisa mendukung industri nasional. Jadi kita ajarkan cara-cara memproduksi barang, quality, manpowernya. Jadi pada saat mereka sudah tumbuh, mereka kita harapkan juga bisa mendidik yang di bawahnya lagi. Jadi ini program yang cukup besar. Kemudian lingkungan hidup kita juga terlibat. Kita sekarang mulai masuk ke renewable energy ya, untuk mengurangi carbon footprint kita. Di pabrik-pabrik baru kita sudah pasang solar panel untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil. Tentunya kita rubah menjadi energi terbarukan. Sebenarnya ini salah satu cara kita untuk mengurangi dampak dari industri otomotif yang kita jalani ini terhadap masyarakat, terutama dalam hal lingkungan hidup. Berarti bisa dibilang kegiatan CSR yang sudah dijalankan sudah berorientasi dengan ini ya Pak, berkelanjutan ya Pak. Oh iya. Seperti itu bisa dibilang ya? Bisa dibilang begitu. Kita juga mulai masuk ke industri otomotif electric vehicle ya. Jadi itu pun mendukung program pemerintah untuk tahun 2045 ya kalau nggak salah. Kita mulai berhenti memproduksi mobil berbahan bakar fosil menjadi listrik kan. Nah, kita udah mulai investasi di sana, mempersiapkan diri agar pada saat terjadi peralihan Indonesia udah siap. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak perusahaan memilih dan menentukan prioritas inisiatif ber-CSR Pak? Terus dari seberapa besar persentase alokasi anggaran untuk CSR perusahaan Pak, dibandingkan dengan total anggaran perusahaan?
Kalau saat ini mungkin total anggaran ya 2% sampai 4% sih ada. Tapi kita terus melihat kebutuhan, tentunya kan perkembangan kebutuhan masyarakat itu dari zaman ke zaman berbeda-beda ya. Sekarang isu mengenai global warming kan menjadi sangat penting, sehingga kita mulai melakukan investasi di sana, terutama menggunakan energi baru dan terbarukan ya, dan solar panel. Kemudian kita juga bekerja sama untuk membuat nantinya solar panelnya ke depannya, sehingga Indonesia bisa memproduksi sendiri atau mengekspor. Bahkan kita juga memproduksi baterai pack yang untuk kebutuhan solar panel maupun untuk kendaraan listrik. Jadi prioritas itu tergantung dengan kondisinya. Jadi kalau sekarang lagi banyak mengenai energi terbarukan, kita akan prioritas ke sana. Tapi yang jelas pendidikan itu tetap nomor satu. Tetap nomor satu, karena di kita ada istilah bahwa kita make people before make product. Jadi kita akan kembangkan orangnya dulu, baru kita bisa bikin produk. Artinya kalau orangnya sendiri kualitasnya sudah bagus, kualitas orang Indonesia ini sudah meningkat, otomatis diharapkan ya Indonesia akan semakin maju. Jadi pendidikan tetap nomor satu. Terakhir Pak, ke depan Pak, apa Pak yang akan dilakukan Pak? Ya, ke depan kita akan semakin, kalau sekarang mungkin hanya beberapa SMK, beberapa sekolah yang kita kerjasamakan, mungkin ke depan akan semakin luas. Kedua, IKM yang kita bina, kalau sekarang mungkin hanya beberapa, ke depan kita akan tingkatkan lagi, baik bersama-sama dengan customer kita, maupun kita lakukan sendiri. Karena ada ratusan kalau nggak salah supplier kita yang levelnya IKM. Jadi levelnya kalau standar IKM tuh di bawah, omsetnya 50 miliar ke bawah ya. Jadi itu yang kita bantu untuk bisa tumbuh. Kalau infrastruktur ekosistem industrinya sudah kuat, kita pasti nggak akan kalah bersaing dengan negara-negara tetangga kita.